Selamat malam semua teman-teman. Hari ini kita nge-live di Telegram ya. Kita hari ini tanggal 7 bulan 9 atau hari Sabtu gitu ya. Di jam setengah 11 malam kita hari ini nge-live di Telegram untuk kita ngebahas market teman-teman ya. Jadi ya kalau teman-teman lihat sekarang BTC bermain di bawah area 55.000 ya teman-teman ya. Ini gua lupa ya update kita terakhir kalau di YouTube atau di live terakhir itu ada di berapa. Tapi harusnya kita ada di area 58 ya, kalau nggak salah yang paling terakhir. Kalau nggak salah itu di minggu lalu kita ada live di YouTube. Buat teman-teman, mungkin ini informasi dulu aja gitu ya. Jadi ini kan nanti kita akan upload ke YouTube, teman-teman ya, upload ke YouTube supaya teman-teman yang mau nonton lewat recording atau yang ketinggalan itu bisa nonton gitu ya, bisa ikutan. Jadi teman-teman yang belum tahu gitu ya, jadi boleh bantu subscribe gitu ya, bantu subscribe daripada channel kita, Vincent Chandra atau @trading tanpa baper. Nah, di sana kita ada beberapa updates ya, updates untuk market saat ini. Belum ada isi konten apapun gitu ya, teman-teman ya, soalnya belum ada niat gitu ya, belum ada belum mencurahkan waktu lah ke sini gitu ya. Nah, tapi terakhir kita ada mandi Forex and Crypto Market Review di Agustus 2024 itu kemarin kita 1 minggu yang lalu, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong bantu di subscribe dan bisa di share ke teman-teman kalian dan like kalau videonya ada yang teman-teman sukai gitu ya. Nah, oke, so sekarang kita akan bahas teman-teman ya. Tadi BTC udah di bawah 55.000 saat ini, jadi kita akan tema hari ini adalah kita akan membahas akankah BTC membuat yang namanya air terjun Niagara atau pergerakan kemarin itu fake dump gitu ya. Lalu altcoinnya gimana? Plus terakhirnya kita nanti gua ada share satu ekosistem yang harus bisa kita lihat ya, bisa kita perhatikan gitu ya, bisa kita jadikan watchlist teman-teman ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah September terjadi gitu ya? Jadi kalau kita lihat di mana-mana kan banyak banget komunitas yang ngomong, wah September udah sangat berat dan kemungkinan September benar-benar akan terjadi gitu ya. Di mana September yang sifatnya adalah bearish teman-teman. Oke, so uh, first of all, ingat teman-teman, semua analisa gue itu sifatnya disclaimer on, ya, sifatnya disclaimer on, itu cuman apa yang gue lihat secara holistik gitu ya, teman-teman ya, secara objektif juga, di mana ada kemungkinan untuk salah juga, teman-teman ya. Nah, sekarang jadi kita lihat gini, teman-teman ya, ini pergerakan yang gue pantau aja sampai saat ini. Jadi, setelah Bitcoin itu menyentuh strong resistance yang ada di 64.000 itu sampai saat ini Bitcoin itu belum ada inflow buy yang besar, teman-teman ya. Inflow buy belum ada yang besar dan bahkan sebenarnya kalau kita perhatikan Bitcoin itu bergerak dalam volume yang masih cukup kecil, teman-teman sebenarnya ya. Kalau kita beneran kebiasa sama market di mana banyak pergerakan sebenarnya kita tuh melihat sideways, tapi ujung-ujungnya adalah turun ke bawah nih, teman-teman ya. Ujung-ujungnya turun ke bawah. Nah, maka kalau ditanya apakah ini September, itu yes untuk minggu pertama, teman-teman ya. Yes untuk minggu pertama. Nah, sekarang gini aja gitu ya. Jadi, as of what I pernah sampaikan ke teman-teman gitu ya. Kalau kita misalnya mau melihat secara time frame yang besar, itu selalu sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa market itu akan berbalik arah yang sangat signifikan, teman-teman ya. Memang kalau kita lihat dari time frame yang cukup yang besar gitu ya. Memang kalau kita lihat ini Bitcoin ini selalu lower high, lower low, lower high, lower low gitu ya, lower low terus gitu teman-teman. Dan di mana belum ada higher high yang baru nih teman-teman ya. Nah, itulah yang terjadi pada market. Tetapi ingat ya teman-teman ya, area ini adalah area yang setelah bull run-nya terjadi ke atas itu sangat signifikan teman-teman ya. Nah, jadi kalau ada koreksi itu sebenarnya sangat-sangat wajar daripada si Bitcoin. Nah, sekarang mungkin tanpa berlama-lama buat teman-teman yang mau tahu update-nya itu bisa nanti cek aja di YouTube gitu ya. Bukan apa, outlook jangka panjangnya teman-teman bisa cek aja di situ atau lihat dari monthly market review gitu ya. Nah, sekarang gue cuma mau bahas kondisi daripada si Bitcoin teman-teman ya. Kondisi daripada si Bitcoin itu kira-kira akan kemana sih gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat kemarin kita di live, gue ada ngomong ya teman-teman ya. Kalau misalnya sampai Bitcoin itu kehilangan area 54.000 gitu ya, kehilangan area 54.000 itu akan cukup disaster nih buat si Bitcoin ya, akan cukup disaster buat si Bitcoin karena ada kemungkinan besar Bitcoin itu bisa turun sampai bahkan ke lower low lagi teman-teman, di mana gue melihat ada kemungkinan untuk Bitcoin itu bergerak sampai ke bawah
low yang terakhir yang ada di 49.300 teman-teman. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, sebelum itu terjadi teman-teman ya, sebelum itu terjadi, apa yang gue lihat adalah ini hampir sama dengan apa yang gue lihat, bukan apa yang gue lihat ya, apa yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu teman-teman. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat market ini seolah-olah bergeraknya itu seperti akumulasi teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan ya teman-teman ya, kalau kita bandingkan dulu antara pergerakan bearish-bearish yang sebelumnya teman-teman, pergerakan bearish-bearish yang sebelumnya, kalau kita lihat teman-teman ya, ketika dia memang mau turun gitu ya, ketika dia memang mau turun, biasanya itu ditandai dengan penurunan yang sangat tajam, penurunan yang sangat tajam. Jadi satu, dua, tiga. Jadi dia merah terus sampai akhirnya merah, ketemu hijau, lalu dia sideways, baru akhirnya dia recover gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga sama teman-teman. Jadi kalau kita lihat ketika dia turun ya, ketika dia turun turun lumayan jauh, tiga candlestick, lalu merah terakhir, dan dia akhirnya sideways dulu, baru dia recover ke atas. Nah, kali ini tuh sebenarnya kalau yang gue lihat tuh agak beda teman-teman ya. Yang kalau gue lihat itu agak beda kalau kita lihat di daily chart. Jadi kalau kita lihat di daily chart, apa yang terjadi adalah Bitcoin ini setiap kali dia sudah merah gitu ya, dia sudah merah, nah muncul candlestick hijau di 2 September. Lalu dia merah lagi, tanggal 4 Septembernya hijau lagi, tanggal 5-nya merah lagi, tanggal 6-nya di mana kemarin ya, dia kemarin itu juga merah, tetapi kalau kita lihat ini ada wick yang lumayan panjang, teman-teman ya. Wick yang lumayan panjang di area bawah sini, teman-teman ya. Wick yang lumayan panjang di bawah sini, entah apa maksudnya gitu, teman-teman ya. Entah apa maksudnya. Bisa jadi kalau memang dia mau membuat double bottom di sini itu bisa aja teman-teman, di mana areanya di 54.000 sekian ya. Karena kalau kita lihat kemarin close-nya dibuat di 54.200. Nah, tapi apapun itu kita bisa melihat bahwa ini masih dalam tekanan atau volume seller yang besar, teman-teman ya. Tekanan volume seller yang besar. Jadi selama tidak ada yang namanya perubahan tren, yang mana saat ini kalau kita lihat jika 57.000 di break, itu baru kita melihat oh oke, di sana ada kemungkinan untuk market bisa bergerak atau mengganti strukturnya teman-teman ya, mengganti menjadi higher high ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang adalah setiap kali penurunan, nah dia dibalas dengan hijau teman-teman. Jadi ini seolah-olah teman-teman ya, seolah-olah maksud gue adalah ada big money gitu ya, ada big money yang mau dapat harga murah gitu ya, mau dapat harga murah, tapi nggak mau kemurahan gitu loh, nggak mau kemurahan. Jadi bahasa mereka adalah mereka mau tiap kali market sudah turun, mereka serok, mereka angkat. Ketika mereka angkat, retail yang beli gitu ya, retail yang beli lumayan, dibuang lagi ke bawah, diangkat lagi, dibuang lagi. Nah, sekarang lagi diangkat lagi nih di hari Sabtu nih. Nah, ini yang cukup lucu teman-teman ya. Ini yang cukup lucu daripada pergerakan market. Jadi ini namanya bahasanya sih sebenarnya lebih ke logika teman-teman ya. Lebih ke logika kalau kita membandingkan dari chart-chart yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu hampir sama teman-teman ya. Hampir sama yang pernah terjadi di Juni 2023. Nah, teman-teman bisa nanti pantau lah kurang lebih Juni 2023 itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti inilah. Naik, turun, naik, lalu turun lagi, dibikin turun pelan-pelan, ada naik sedikit, turun, nah baru dia naiknya, waktu naik itu signifikan, dan itu menjadi pertanda bahwa dia udah mulai bottoming, dan dia langsung ATH tuh, langsung ATH di saat itu, ya. Nah, nah sekarang pertanyaannya adalah, kok ini apakah area 54.000 ini menjadi area support? Pertama, menurut gue belum menjadi area support yang baik, teman-teman ya, karena kalau kita lihat ya, kemarin itu ada satu demand zone di sini, ya, yang harusnya menjaga harga lumayan bagus, tetapi saat ini tuh udah di break sama market teman-teman, udah di break sama market. Nah, jadi ada kemungkinan selama dia belum melewati area 56 ribuan ya, 56 ribuan, artinya Bitcoin ini ada kemungkinan untuk di area sini itu justru menjadi area retest. Karena kenapa teman-teman? Karena ada kemungkinan ini bukan kemungkinan, tapi ini adalah area fair value gap bearish. Jadi selama dia tidak breakout naik ke atas daripada 56.000, ada kemungkinan Bitcoin itu akan tetap tertekan ke bawah atau paling tidak dia sideways. Dimana kalau kita lihat EMA semua itu masih mengarah ke bawah, teman-teman ya. Mau lihat dari 4 hour chart, dari 2 hour chart gitu ya, dari 1 hour chart, nah itu semua bisa, teman-teman ya. Kalau kita lihat di 2 hour chart itu yang paling relevan, karena di 2 hour chart ini kalau kita lihat ini dengan sangat jelas kita bisa melihat ya bahwa
Ini areanya ada EMA 21 saat ini yang EMA berwarna merah, dan di sini ada EMA 34 juga yang areanya tuh bertepatan di area fair value gap. Nah, ini nanti yang gue mau bahas. Nah, itu yang gue bisa lihat untuk saat ini teman-teman ya. Jadi kita bahasnya short term update aja teman-teman ya. Kita bahas short term update. Nah, kurang lebih tuh Bitcoin akan bergerak kemana kok? Nah, ini yang menurut gue dapat terjadi teman-teman ya. Ini yang menurut gue dapat terjadi. Jadi apa yang gue lihat teman-teman ya, apa yang gue lihat daripada si Bitcoin ini teman-teman, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan area yang kemarin itu menjadi area yang harusnya menjadi demand zone gitu teman-teman ya. Jadi gue tandain dulu gitu ya, bentar ya. Kita tandain dulu. Nah, ini area kemarin itu harusnya menjadi area demand gitu ya, area demand yang sebelumnya adalah drop base rally gitu ya, sifatnya adalah drop base rally yang ada di 55.000. Nah, sekarang itu saat ini menjadi area supply, teman-teman ya, atau menjadi area resisten di mana malam ini lagi tercapai nih, area resisten ini lagi tercapai. Nah, area resisten ini harusnya akan lumayan kuat, teman-teman. Kenapa? Kenapa lumayan kuat? Karena pantulan yang terjadi di 52.600 ini menurut gua agak tanggung, teman-teman ya. Menurut gua agak tanggung. Kenapa? Nah, itu gua akan balik ke dalam chart daily lagi. Nah, kenapa, teman-teman? Gua melihat ya, teman-teman ya. Gua melihat ada satu potensial BTC itu dapat mantul di area tepat 52.000 ke bawah. Ya, jadi di sekitar 52.000, 52K lah. Kalau gue bilang sih 52K. Memang kalau di sini dilihat areanya sekitar 52.210 sampai 51.563. Kenapa kayak gitu? Karena entah, nggak tahu ya. Ini sih mungkin ada sedikit eh, subjektivitas sedikit teman-teman ya. Gue melihat Bitcoin ini lagi mau bergerak dalam posisi double bottom sebelum akhirnya dia bikin ATH. Karena kita tahu ya teman-teman ya, market crypto ujung-ujungnya akan ATH gitu teman-teman ya. Tapi dalam pergerakannya kita memang selalu melihat market ini seolah-olah berat sekali. Nah, yang gue lihat teman-teman ya, ada potensial untuk Bitcoin itu bergerak seperti ini. 1, 2, 3, 4 untuk dia naik ke atas gitu. Ya, jadi kurang lebih itu yang gue lihat daripada si Bitcoin sebelum dia mau ke area 80.000. Nah, kenapa areanya di sekitar 52.210? Nah, ini caranya adalah cara yang gue pernah share ke teman-teman ya, yaitu adalah potensi yang namanya kompleks double bottom ya. Kompleks double bottom itu caranya ambilnya gimana kok? Nah, ada dua cara ya. Pakai Fibonacci teman-teman ya, selalu pakai Fibonacci. Teman-teman bisa tarik dari low yang ada di bottom pertama sampai ke neckline. Neckline-nya kan ini di sekitar 65.000, kemarin kalau ini 49.300-an. Nah, teman-teman bikin yang namanya Fibonacci 0,786 dan 1,272. Nah, karena konsepnya begini teman-teman. Ini gua jelasin dulu ya. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu kompleks double bottom atau kompleks top top gitu ya. Jadi ini kita ngomongnya kompleks double bottom aja dulu. Kompleks double bottom. Nah, di kompleks double bottom itu sorry, double bottom dulu. Kita ngomong double bottom dulu ya. Double bottom yang utama. Nah, kalau kita ngomongin double bottom, maka double bottom itu sifatnya seperti ini, teman-teman. Satu, ya, dia bikin neckline, lalu dia bikin same low, baru dia naik, dan dia akhirnya pergi ke atas. Nah, ini namanya double bottom, ya. Ini dimana areanya itu sama gitu ya, supportnya itu sebaris. Nah, sedangkan kalau di market yang lumayan volatile, itu sering terjadi yang namanya kompleks double bottom. Nah, kompleks double bottom itu ada dua bentuknya, teman-teman. Yang pertama adalah kompleks yang bergeraknya seperti ini, naik, lalu ketika dia tidak turun sebaris, tetapi dia turun sedikit di bawahnya, baru dia naik. Gitu. Nah, ada satu lagi teman-teman, ada satu lagi kompleks double bottom. 1, 2, dia turun lebih sedikit di bawahnya, baru dia naik. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini yang namanya kompleks double bottom. Nah, yang mana ini kalau kita ini akan menjadi 0,786-nya. Dan ini akan menjadi 1,272-nya yang sebelahnya. Ya, Fibonacci. Yang ditarik dari Fibonacci dari bawah sini, tarik ke atas ini, gitu ya. Yang ini juga tarik dari bawah sini ke atas sini. Nah, itu yang namanya kompleks double bottom. Nah, kalau kompleks double top berarti tinggal kalian balik ya. Tinggal kalian balik penggunaannya seperti apa. Contohnya seperti apa kok? Gua nggak bisa ngejelasin karena gua belum cari contohnya gitu ya. Gua belum cari contohnya. Tapi kalau di Bitcoin sendiri, apakah pernah terjadi? Air rasa pernah terjadi di sini ya. Air rasa pernah terjadi di sini. Tapi I don't know, kayaknya ini 1,61, 0,618. Nah, ini beda sedikit teman-teman. Tapi kalau kita lihatnya berdasarkan line chart ya, ini tidak ya. Ini beda, ini beda. Ini bentuknya berbeda teman-teman.
ya. Nah, kurang lebih seperti itu daripada teori kompleks double bottom. Nah, maka kalau memang kita mempercayai bahwa ada potensi Bitcoin ini membuat yang namanya kompleks double bottom. Nah, gue melihat ada dua cara kita bisa menarik. Yang pertama tadi yang ini, satu kita tarik ke atas. Nah, kita melihat ya 0,786 itu ada di sekitar 52.400 di mana ini belum tercapai. Ya, di mana ini belum tercapai karena kemarin itu baru naik sampai di 52.600 baru turun sampai 52.600. Nah, cara kedua adalah kita yang mempercayai pakai namanya line chart. Ya, nah, jadi kalau kita masuk ke line chart di daily, maka Fibonacci yang kita tarik itu harus diambil dari Fibonacci yang ada di 54.200-an ini. Kita tarik sampai ke 63.000, teman-teman. Ya, 63.000. Nah, maka yang gue lihat adalah, teman-teman bisa lihat ya, kita coba matikan yang ini 0,786 kita matikan, yang ini 1,272 kita matikan. Nah, maka area support terdekat si Bitcoin itu ada di sekitar 51.750 sampai 52.400 berdasarkan Fibonacci kompleks double bottom. Ya, nah itu yang gue lihat daripada daily di Bitcoin 1, 2, 3 untuk dia naik lagi ke atas untuk meretest neckline dan sekaligus breakoutnya. Kapan akan terjadi? Gue tidak tahu ya. Kapan akan terjadinya? Gue tidak tahu. Bisa jadi either minggu ini kita tetap sideways dan hari Senin kita di dump dulu ke bawah gitu ya. Hari Senin kita di dump dulu ke bawah baru dia up naik ke atas. Nah, apakah ini cuma sesimpel Fibonacci kok? Ternyata tidak, teman-teman. Karena gua masuk ke dalam lower time frame. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan ada satu week yang lumayan panjang, teman-teman ya. Satu week yang lumayan panjang. Nah, kalau kita masuk ke dalam lower time frame di time frame 2 jam, ya, time frame 2 jam, kalau teman-teman lihat pergerakan di sekitaran sini itu merupakan pergerakan yang sebelumnya adalah demand zone. Ya, nah ini kalau mau lebih jelas lagi di 1 hour chart itu jauh lebih kelihatan. Ya, 1 hour chart jauh lebih kelihatan. Nah, kurang lebih ada satu order block yang terjadi di sekitar area 52 ribuan. Ya, di sekitaran sini. Oke, nah itulah kenapa gue menandai area 52 sekian ini menjadi potensial untuk BTC mencapai ke area sana. Ya, mencapai ke area sana sebelum dia rebound. Ya, sebelum dia rebound. Gitu. Nah, apakah ini bisa menjadi resisten terdekatnya untuk saat ini? I don't know teman-teman karena dia tercapainya di hari Sabtu ya, tercapainya di hari Sabtu. Prediksi gua adalah kemungkinan di hari Sabtu sampai hari Minggu kita akan sideways, mungkin di hari Senin baru kita diturunkan. Ya, baru kita turun ke bawah. Nah, jadi catatannya adalah selama Bitcoin tidak melewati area 56.000 gitu ya. Area 56.000 ini artinya Bitcoin belum breakout. Artinya Bitcoin itu belum ada yang namanya volume buy, belum ada yang namanya volume buy. Tetapi kalau dia ketahan di area sini maka most likely dia akan turun ke 52.000. Itu yang gue lihat untuk saat ini setidaknya, teman-teman. Ya, nah itu yang gue lihat daripada si Bitcoin. Apakah bisa terjadi? Let's see. Apakah bisa juga kok dia langsung jebol ke bawah? Nah, makanya nanti kita lihat teman-teman, kita lihat apa reaksi Bitcoin ketika dia sampai di area 52.000. Jika di sana ada yang cover, kemungkinan besar kita bisa rebound, teman-teman. Kalau di area sini, gua rasa agak tanggung, teman-teman ya. Gua rasa agak tanggung karena dia juga masih merupakan area retest juga, teman-teman. Nah, itu yang gua bisa lihat, teman-teman. Ya, untuk saat ini daripada si Bitcoin. Nah, menariknya, teman-teman, menariknya ya, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan baik-baik ya, untuk saat ini aja di Trading View, dan bahkan kalau teman-teman yang kemarin malam teman-teman trading, teman-teman tuh bisa melihat bahwa Bitcoin ini bergerak turun tidak diikuti dengan altcoin yang berdarah. Altcoin agak sedikit turbulensi juga teman-teman ya, ada sedikit turbulensi. Tapi kalau kita lihat contoh seperti AAVE, there is nothing yang terjadi daripada si AAVE. Ya, AAVE hanya diam-diam aja, cuman keikut koreksi dikit, dia udah recover balik. Ya, kita lihat lagi contoh Simanta gitu ya, contoh Simanta ini kan katanya yang paling bearish nih, udah turun dikit naik lagi teman-teman, udah turun dikit dia naik lagi. Kita lihat lagi yang lain mungkin seperti token ya, token. Kalau token sih nggak terlalu lah. Uni, nah uni ini juga nih sama ya, dia juga mengarah ke atas teman-teman. Ya, cepet banget recovery-nya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat perhatikan dengan baik, itu Bitcoin bergerak tanpa diikuti dengan alts yang ikutan berdarah. Kok bisa? Kok bisa? Aku nggak tahu. Tapi kalau kita lihat ke Bitcoin dominance, nah di daily chart teman-teman bisa melihat ada rally panjang, teman-teman. Ada rally panjang eh, yang terjadi di hari Kamis, Jumat, serta di hari Sabtu.
Nah, yang mana kalau kita lihat agak di time frame agak gede, nah ini merupakan area higher-nya teman-teman ya, merupakan area higher-nya daripada si Bitcoin dominance. Nah, kalau kita zoom in, ada kemungkinan Bitcoin dominance ini membuat yang namanya pattern shooting star ya di weekly chart teman-teman. Apa itu pattern shooting star? Teman-teman tinggal cari tahu ya. Shooting star pattern candlestick. Ya, shooting star pattern candlestick. Di mana shooting star itu biasanya adalah pertanda bahwa market gitu ya, bahwa market akan bergerak turun ke bawah atau reversal, teman-teman ya, atau reversal. Nah, kayak gini. Shooting star candlestick. Ya, dari yang sebelumnya bullish prior trend ada kemungkinan dia menjadi bearish trend reversal. Itu yang mungkin terjadi daripada si Bitcoin dominance. Ya, nah maka kalau gue lihat dan dia juga bergerak dalam satu konsolidasi yang berbentuk rising wedge teman-teman. Maka kalau kita tarik targetnya, gue akan ambil targetnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dari area yang paling atas kita tarik ke bawah gitu ya, kita tarik ke bawah, kita clone, kita copy paste. Kalau misalnya ternyata breakoutnya dalam 2 minggu lagi atau dalam 3 minggu lagi, artinya ada kemungkinan Bitcoin dominance akan menyentuh area 51,6 ya 51,6 sampai 50,6 untuk si Bitcoin dominance yang mana itu adalah downside sekitar 10% ya daripada si Bitcoin dominance. Nah, ini yang cukup penting untuk kita perhatikan, teman-teman ya, karena Bitcoin dominance sampai saat ini belum turun-turun yang mana kita percaya teman-teman ya setiap kali ada yang namanya Bitcoin halving biasanya Bitcoin dominance akan mulai melemah kayak gitu teman-teman ya. Nah maka kalau ditanya altcoin gimana kayaknya teman-teman ya kayaknya yang gue lihat adalah ada kemungkinan Bitcoin ini bergerak sideways ya, bergerak sideways yang mungkin akan telat-telat dikit di ATH, tapi altcoin itu akan mulai bergantian pumping, teman-teman ya. Mulai bergantian pumping. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya udah dari 1 bulan lalu, banyak altcoin itu sudah mulai perform well, teman-teman ya. Contoh kayak kemarin kita ada bahas Drift, kita ada bahas DEX gitu ya. Kita ada bahas contoh apa lagi ya? Apa ya? banyak lah ada beberapa yang kita bahas teman-teman ya walaupun memang ada beberapa juga yang gagal teman-teman ya itu yang kita lihat teman-teman daripada si Bitcoin dominance. Nah tapi kalau ditanya kok ini Bitcoin dominance turun tapi ETH kok ikutan turun kok karena gua nggak tahu juga ETH Bitcoin ternyata melemah teman-teman ya ternyata sangat-sangat lemah artinya semakin turun Bitcoin semakin turun ETH-nya. Nah, tetapi kalau kita, ini agak jadi concerning karena di monthly chart kemarin, ETH Bitcoin ini jebol area trend lainnya. Nah, dia ada di 0,04 sekarang. Nah, ini kalau dia memang mau naik, dia harus dalam bulan ini dia harus membuat yang namanya hijau. Kalau tidak, mungkin dia bisa turun sampai paling tidak ya, teman-teman ya, untuk si ETH Bitcoin itu sampai paling tidak di area sini, yaitu di sekitar 0,0344 daripada si ETH Bitcoin. Dan that's why ada kemungkinan altcoin pun bisa perform tanpa ETH, teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa waktu ke belakang. Ya, itu yang gue lihat. Oke, itu aja yang gue bisa lihat daripada ETH, daripada Bitcoin. Jadi kalau ditanya kesimpulannya adalah support daripada Bitcoin sendiri gitu ya. Untuk Bitcoin sendiri itu ada di sekitar 52 ribuan, teman-teman ya. Support di Bitcoin itu ada di 52 ribuan. While alts ada kemungkinan dia tetap akan bisa performing ke atas. Jadi tidak usah terlalu panik, teman-teman. Kalau teman-teman yang Bitcoin ini kan juga paling kalau turun ya sekitar 3%, sekitar 5%, nanti recover-nya udah cepat lagi gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang terlalu takut sama volatilitas, ini sebenarnya ya volatilitas jangka pendek gitu ya. Bahkan ini sebenarnya justru adalah kesempatan yang baik untuk kita dollar cost averaging kalau teman-teman percaya bahwa market crypto itu ujung-ujungnya akan naik kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau secara fundamental gimana kok? Gua sih jujur li saat ini fundamental gue cuma melihat banyak uh, warning ya teman-teman ya banyak warning ya. Jadi contoh kalau kita misalnya lihat beberapa YouTube gitu ya, ada sih satu YouTube yang udah kasih kita gambaran gitu ya, YouTube dari Bro Angga Andinata. Itu teman-teman bisa lihat di video terakhirnya yang bagian ini waspada banyak warning sign. Nah itu memang benar ya. Jadi banyak banget warning sign di luar sana gitu ya bahwa kayaknya market akan crash, kayaknya market akan crash. Nah, tapi ini bertepatan dengan yang namanya suku bunga, teman-teman. Bertepatan dengan suku bunga yang kemungkinan akan, besar kemungkinan 100% akan tetap dalam bulan ini, di bulan September itu akan cut, teman-teman.
Kalau red card itu terjadi, biasanya market kripto itu juga tetap akan rally, teman-teman. Ya, market kripto akan tetap rally. Nah, yang agak concerning adalah seperti yang gua udah sampaikan di monthly market review kemarin, yaitu yang US oil, ya, US oil itu bergerak sangat lemah, teman-teman. US oil itu bergerak sangat lemah. Kalau kita lihat ya, bahkan di pembahasan kita terakhir, weekly-nya makin junam ya, minus 7% teman-teman dalam satu minggu. Minus 7% daripada US dollar dalam satu minggu. Ini kalau makin junam lagi ke bawah, di bawah 60, ini udah mulai hati-hati. Udah mulai hati-hati, memang ada kemungkinan resesi dapat terjadi di US oil. Sorry, indikator ekonomi penurunan akan terjadi di US oil. Ada kemungkinan seperti itu, teman-teman. Ya, jujur li gue belum menemukan informasi apa yang terjadi daripada penurunan US oil karena juga nggak banyak banget yang bahas. Tapi secara teknikal itu jelas banget bahwa US oil ini bergerak turun ke bawah. Ya, bergerak mau turun ke bawah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah BTC akan membuat air terjun Niagara yang mana dia akan menjadi downtrend gila-gilaan gitu ya, downtrend gila-gilaan atau nge-weak sampai ke bawah banget, menurut gua sepertinya belum saatnya, teman-teman. Karena saat ini masih ada area 52.000 itu yang masih cukup strong, plus ya, teman-teman ya. Plus satu lagi adalah setiap kali kita turun, ada yang cover. Jadi setiap turun, ada yang cover naik ke atas. Setiap turun, ada yang cover naik ke atas. Contoh ya, kayak hari ini, setiap udah turun, ada yang cover ke atas. Altcoin juga gitu, turun ada yang cover ke atas, turun higher high, kayak gitu di altcoin ya. Kalau di altcoin, kalau di kripto atau di bitcoinnya sendiri, di bitcoinnya sendiri itu belum ada higher high, tetapi setiap kali turun ada yang naik, turun ada yang naik. Nah, terakhir jangan lupa teman-teman bisa memperhatikan area support yang ada di 52.000, karena area itu adalah area paling penting untuk kita menunjukkan, melihat lagi selanjutnya apakah dia akan turun menjadi air terjun Niagara tadi, atau ya dia akan rebound atau sideways saja kayak gitu, teman-teman, sambil dia mempersiapkan kompleks double bottomnya. Itu yang gue bisa bahas, teman-teman ya. Oke, so itu aja teman-teman untuk si Bitcoin, pandangan gue untuk dalam short term ini gitu ya. Short term ini at least itu apakah September banget, I don't know ya teman-teman ya, I don't know, karena ini juga baru di minggu pertama gitu ya. Let's see lah satu minggu, reaksi minggu depan seperti apa. Tapi kemungkinan kalau menurut gua, kalau ditanya gitu ya, kalau ditanya, ada kemungkinan sih Bitcoin ini nanti di hari Senin itu mau turun lagi gitu, teman-teman ya, diturun lagi kurang lebih sampai di 52.000. Ada kemungkinan seperti itu ya, sampai di hari Senin di 52.000. Baru mungkin kalau memang dia mau rebound yang lumayan kenceng, nah baru dia rebound lumayan kenceng. Nah, kalau kita lihat juga secara weekly ya, teman-teman ya, kalau kita lihat juga secara weekly, ini sebenarnya agak concern, teman-teman ya, agak concerning juga. Jadi kalau kita pergi ke weekly, teman-teman ya, kalau kita pergi ke weekly, nah, kalau kita pergi ke weekly, kalau kalian lihat ya teman-teman ya, ini udah dua candlestick merah, teman-teman ya, dua candlestick merah yang mana artinya di sini itu adalah penurunan, dan ini ada swing high. Nah, ini udah mulai turun ke bawah. Jadi ada gitu ya, ada potensi daripada si Bitcoin itu bisa membuat yang namanya satu pattern lagi ABC ke bawah, yang mana itu bisa tercapai sampai di 45 ribuan. Kalau berdasarkan hitungan gua. Nah, makanya konfirmasinya harus kita lihat di minggu depan, teman-teman ya. Di area 52.000 ini, apakah dia akan mantul atau tidak. So, most likely untuk saat ini support Bitcoin yang menurut gua adalah paling make sense itu adalah di 52.000, teman-teman ya, 52.000. Itu yang harus dijaga lah gitu ya, dijaga sama Bitcoin kalau dia tidak mau turun sampai ke area yang jauh gitu. So, kalau ditanya, berarti kalau dari area 55.000 sekarang itu ada potensial Bitcoin itu bisa masih turun sekitar 6%. Ya, 6%. Itu yang gua lihat. Oke, Oke, itu aja yang gue lihat daripada si Bitcoin, teman-teman ya, daripada si Bitcoin. Nah, kan tadi kita udah bahas ya teman-teman ya, bahwa kalau kita lihat kayaknya nih, apa, altcoin ini lagi pada oke nih gitu ya. Total 3 juga cukup strong nih, cukup strong ya. Total 3 cukup strong. Tadi Bitcoin dominasi juga turun. Lalu ya banyak indikator lah kalau kita lihat juga. Ini contoh kayak kemarin kalau teman-teman yang lihat di Telegram kita ya, lihat di Telegram kita ada beberapa, gua udah sempat ngomong Max gitu ya. Max ini ada bau-bau mau ATH nih, si Max ini ada bau-bau dia mau pumping. Nah, sekarang udah mulai pumping gitu ya. Lalu kita lihat Sui ya, gue bilang Sui gak ada pilihan ya. Kalau teman-teman ingat gue bilang gimana ya? Sui itu nggak ada pilihan. There is no second option for Sui. Cuman up kalau marketnya recover. Ya, gue bilang kayak gitu daripada si Sui. Nah, dan kalau kita lihat Sui-nya sangat kuat, teman-teman ya. Sui-nya sangat kuat sampai saat ini dia belum ada bau-bau mau didam gitu, teman-teman ya. Bau-bau mau didam daripada di Sui, teman-teman.
ya. Jadi kalau kita lihat ini banyak banget altcoin yang sebenarnya cukup menarik. Nah, maka ada nggak sih yang kita bisa lihat teman-teman ya daripada si altcoin? Nah, jadi ini cara gua mungkin teman-teman. Ini mungkin cara gua dan gua share ke teman-teman ini secara free hari ini teman-teman ya. Gue melihat teman-teman ya. Jadi gini, ini mungkin tadi gambaran kasar gue aja gitu ya. Gue lagi berpikir teman-teman. Jadi kalau kita lihat Bitcoin dominance kan udah turun nih gitu ya. Bitcoin dominance kan udah mulai turun. Total 3 kan kuat nih. Total 3 lumayan kuat. Altcoin juga lumayan kuat nih. Kayaknya kok lucu nih. Jangan-jangan pertanyaan gue ada satu teman-teman. Pertanyaan gue adalah satu dari tadi muncul aja di benak pikiran gue. Jangan-jangan ini ada yang cash out di Bitcoin gitu ya, ada yang cash out di Bitcoin, tetapi dia nggak mau ninggalin kripto, tetapi dia nggak mau stay cash atau kripto atau ninggalin kripto gitu ya, ninggalin kripto. Jadi dia nggak mau stay cash. Jadi pilihan dia adalah ketika dia lagi cash out Bitcoin, dia lagi cash out pelan-pelan di Bitcoin, seolah-olah, seolah-olah, seolah-olah kayaknya ada altcoins yang mulai di-inflow gitu loh, mulai dikasih inflow dari buangan yang ada di BTC. Dari buangan yang ada di BTC. Kayaknya gitu teman-teman. Menurut pemikiran gua ya, itu muncul aja tadi di benak gua gitu. Nah, maka gue lagi berpikir aja gitu, caranya gimana ya? Gue bisa tahu ada nggak sih altcoin yang lagi kebagian inflow, altcoin yang lagi kebagian inflow ketika Bitcoin ini lagi mulai turun nih, lagi mulai turun. Nah, itulah kenapa tadi di Telegram gue tanya juga ke teman-teman, ada nggak sih cara kita untuk melihat chart pergerakan sektor tertentu? Nah, ternyata gue nggak ketemu chart cara yang enak, teman-teman ya. Karena kalau di Indonesia, teman-teman ya, kalau di Indonesia misal kita mau lihat sektor properti gitu di Indonesia. Nah, itu ada yang namanya IDX Proper gitu. Ada yang namanya IDX Proper. Nah, ini kita bisa lihat, oh ternyata di saat Bitcoin lagi, di saat IHSG lagi turun, nah ternyata properti ini malah lagi naik terus gitu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya, gua ada satu cara aja dan gua ketemu itu lewat dropstep.com teman-teman ya. Ini mungkin gua udah pernah share ke teman-teman. Gua melihatnya dari dropstep.com. Jadi simple aja. Gua mikirnya gini teman-teman. Dalam 1 bulan terakhir gitu ya. Dalam 1 bulan terakhir gua melihat bahwa banyak kripto turun, termasuk Bitcoin. Nah, maka dari sektor, gue akan lihat yang mana sektor yang gainersnya paling besar dalam 1 bulan terakhir. Ya, dalam 1 bulan terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini kita lewatin aja I2DAO, IDO ini apa karena nggak pernah kedengeran. Nah, kalau kita lihat teman-teman, itu ada 5 lah. Kalau kita lihat di sini ada 5 yang lumayan dalam 1 bulan terakhir. Ada Zcash Ecosystem ya, Zcash Ecosystem, Social ya, ini dari SocialFi gitu, plus Sui Ecosystem, Qcoin Launchpad dan PancakeSwap IDO. Nah, gua akan langsung lewatin KuCoin Launchpad sama PancakeSwap IDO karena ini tuh maksudnya cuma kasih tahu aja bahwa oh yang dulunya listing di KuCoin sama listing di PancakeSwap nih lagi ada flow gitu ya. Ini agak aneh aja. Nah, yang 3 ini yang lumayan teman-teman. 3 ini yang lumayan kita harus perhatikan. Jadi Zcash ekosistem, sosial, Sui ekosistem. Nah, kalau kita pergi ke sosial teman-teman, kalau kita pergi ke sosial dulu, nah maka kalau kita lihat ada satu altcoin, ada beberapa altcoin yang lumayan menarik gitu ya. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, ada layer 3 di sini, ada HNT. Ini yang kalau kita paling terkenal lah bahasanya. Nah, artinya kan dari SocialFi ini ada yang cukup menarik untuk kita perhatikan teman-teman. Nah, tapi hari ini gue nggak mau bahas SocialFi teman-teman, karena gue tadi udah ngelihat beberapa kriptonya tidak terlalu menarik secara teknikal. Yang gue lihat di sini yang cukup menarik adalah di Sui ekosistem teman-teman. Ya, adalah di Sui ekosistem. Apalagi dari kemarin gue ngomong, there is no second option for Sui, up only ketika marketnya recover. Ya, kenapa? Kalau kita lihat Sui ini adalah layer 1 yang besar yang sangat kejaga harganya. Ya, kita lihat aja dari 7 day chart-nya ini, selama market turun, stabil dia naik ke atas. Malah makin lama makin higher high daripada si Sui. Ya, daripada si Sui. Nah, di mana gue lihat di sini ada beberapa koin-koin di Sui itu rata-rata juga naik teman-teman ya. Scallop. Nah, Scallop ini datang dari lending protokolnya dia. Lalu Sui, ada ini FLX, ini datang dari DEX. Cetus ini juga dari DEX ya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ya berarti artinya oh Sui ini lagi kebagian inflow teman-teman ya, lagi kebagian inflow. Nah, maka kalau kita udah ngomong isu ekosistem kita harus tentunya ngebahas yang namanya Sui, teman-teman ya. Kita harus membahas yang namanya Sui. Nah, maka gue akan sedikit memberikan pandangan gua aja terhadap Sui, teman-teman ya.
Jadi apa yang gue lihat di Sui, teman-teman ya, apa yang gue lihat daripada Sui adalah, sebentar teman-teman, gue sambil ambil chargernya. Apa yang gue lihat daripada Sui adalah Sui ini bergerak sangat menarik, teman-teman. Sejak marketnya bottoming, ya, sejak marketnya bottoming. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman ya, market waktu itu bottoming di Agustus tanggal 5, ya, Agustus tanggal 5. Ketika dia bottoming, kenaikan sampai 100%, teman-teman, daripada si Sui. Nah, lalu ketika market lagi Junam mau turun ke bawah, bahkan mereka sudah mau mendekati area lower yang kemarin ada di Agustus di sini, tetapi si Sui itu sangat kejaga di bagian sini, justru dia membuat yang namanya bullish flag, teman-teman, ya, daripada si Sui. Oke, itu yang kita bisa lihat daripada si Sui. Nih, ini ada kemungkinan ya, Sui ini perlahan dia akan naik ke atas. Apalagi kalau kita lihat pergerakan terakhir itu adalah A, B, dan C. Plus ya, plus area ini adalah area fair value gap yang ada di bullish, di daily, yang sangat gede daripada si Sui. Jadi secara gampang gue bisa melihat Sui ada kemungkinan ya kenaikan sampai di weekly order block, yang mana weekly order blocknya itu ada di sekitaran 1,56, ya, 1,56, yang kalau kita lihat berdasarkan line chart, nah itu adalah resisten terakhirnya yang ada di weekly daripada si Sui, ya. Itu sesimpel itu aja yang gue lihat daripada si Sui, teman-teman ya. Sebenarnya udah banyak lagi sih indikator-indikatornya kenapa gue lihat Sui ini bisa naik sampai ke atas gitu, teman-teman ya. Nah, kalau soal fundamental gue nggak mau bahas lah, teman-teman bisa cari sendiri di Twitter gitu ya. Dia salah satunya dia lagi ngegarap project apa namanya, gaming apa gitu ya, gue lupa, pokoknya dia ada satu project gaming gitu ya, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini juga secara MACD, ini indikatornya menunjukkan bentar lagi dia masuk ke dalam area yang positif kembali daripada si Sui. Dan kalau kita lihat perlahan dia merangkak naik, ya, perlahan dia merangkak naik. Ada kemungkinan ketika market recover paling pertama kali, Sui akan naik paling cepat, teman-teman ya. Itu yang gue lihat daripada si Sui, ya. Ini tinggal catatannya adalah dia melewati area daily fair value gap yang ada di sini, ya, di area 0,92. Nah, seperti itu. Nah, kalau di dalam time frame kecil, gue melihat ya, untuk si Sui ini, ya, untuk si Sui ini ada kemungkinan dia turun sampai ke area fair value gap yang ada di area sini, gitu ya, di 45 menit-nya dia, si Sui ini, untuk dia lanjut naik ke atas, teman-teman ya, untuk dia lanjut naik ke atas. Nah, lanjut naik ke atasnya sampai di berapa? Sampai di berapa? Nah, kalau gue lihat liquidity terdekat daripada si Sui itu ada di sekitar area sini. Kalau dia memang mau melewati area eh, area fair value gap yang ada di daily ini, teman-teman. Ya, itu yang gue bisa lihat daripada si Sui USDT, gitu ya, Sui USDT. Ini lagi membuat yang namanya, kalau di pattern ya, kalau di pattern ini namanya adalah apa ya? Gue lupa pula namanya. Rounding bottom ya namanya ya, rounding bottom atau apa gitu namanya. Gue lupa ingat ya, teman-teman ya. Kalau nggak salah sih rounding bottom lah, rounding bottom. Jadi kalau rounding bottom ini most likely kalau dia udah di breakout, ini kan kalau kita lihat ini tadi jam 11 ya, dia breakoutnya di jam 11, dan maka si Sui ini ada kemungkinan nah untuk dia naik ke atas kurang lebih seperti itu. Ya, itu daripada si Sui yang gue bisa lihat untuk saat ini. Nah, di dalam ekosistemnya Sui, gue melihat ada beberapa yang cukup menarik. Mungkin ini again disclaimer on, teman-teman ya, belum tentu teman-teman cuan, jadi sekali lagi silakan melakukan analisa ulang. Nah, kalau gue lihat teman-teman ya, ada satu yang cukup menarik di sini secara 24 hour volume, yaitu scallop atau SCA. Ini menarik teman-teman ya. Gue jujur nih juga baru ketemu ya, baru ketemu hari ini, baru ketemu banget tadi ya, baru banget tadi ketemu. Jadi SCA ini teman-teman, kalau kita lihat di Bybit ya, kalau kita lihat di Bybit, ini lucu teman-teman. Selama harganya turun, volumenya justru meningkat. Dan bahkan ini di volume terakhir di weekly, SCA ini kenaikan sampai 26%. Ya, sampai 26%. Dan kalau kita lihat SCA gitu ya, SCA ini secara simple gitu ya, dari DeFi lama, SCA ini BTW adalah apa namanya? SCA ini BTW adalah lending protocol, teman-teman. Sama seperti AAV, tapi Scallop ini dia datangnya dari Sui ekosistem ya. Nah, TVL dia ada di 111 miliar, sedangkan market cap saat ini ada di 9,4. Artinya sangat jauh ya. Ini 1 banding 10, teman-teman ya, 1 banding 10. Nah, kalau kita masuk ke website, nah teman-teman akan melihat bahwa Scallop ini adalah tempatnya lending protocol atau generation money market ya, money market yang di base di dalam Sui ekosistem.
Ya, investornya juga nggak sembarangan, teman-teman ya. Investornya juga nggak sembarangan. Kita bisa melihat bahwa investor-investornya itu bahkan ada nama DWF Labs ya, bahkan ada nama UOB, teman-teman ya, sebagai banking yang lumayan gede gitu ya, banking yang lumayan gede di dunia gitu dan lain sebagainya yang teman-teman bisa lihat ya daripada si Scallop. Ini bukan rekomendasi investasi ya, teman-teman ya. Ini gue cuma melihat bahwa oh, Sui ini lagi menarik untuk ditradingkan gitu karena volumenya lagi lumayan oke dan secara satu minggu chart itu semuanya naik ke atas gitu ya. Nah, FLX sorry, yang kedua adalah selain daripada sorry, scallop dulu ya. Dari scallop dulu. Nah, dari scallop kita melihat oh, ini sepertinya ada tanda-tanda nih. Sepertinya ada tanda-tanda ada kemungkinan minggu depan scallop ini bisa forming cukup well, teman-teman ya. Scallop USDT. Nah, ini kalau kita lihat daripada Bybit gitu ya, memang dia masih downtrend banget teman-teman ya, masih downtrend banget. Tapi dari titik sini, kalau secara volume gitu ya, kalau secara volume, gue entah kenapa gue bisa melihat bahwa scallop ini lagi membuat yang namanya eh, apa sih namanya AMD teman-teman ya. Jadi dari yang sebelumnya akumulasi, dia sekarang lagi manipulasi. Ada persiapan saat ini dia lagi membuat yang namanya distribusi. Yang mana kalau memang dia nanti naik, ada kemungkinan untuk si scallop bisa naik sampai ke sekitar 0,5 si scallop. Ya, itu daripada si daily chartnya gitu. Nah, nanti tinggal dianalisa lagi. Nah, di dalam 4 hour chart kalau kita lihat itu di bawah ketika dia lagi di bawah banget itu terjadi yang namanya head and shoulder ya. Head ya and shoulder. Nah, ya. Jadi ada kemungkinan scallop ini tinggal meretest area sini aja gitu ya, meretest area sini sebelum dia naik ke atas sana. Kurang lebih seperti itu untuk si scallop USDT. Ya, SCA USDT. Again, disclaimer on. Dan satu lagi sebenarnya yang paling menarik menurut gua adalah Cetus sendiri, karena gua udah pernah call juga ya teman-teman ya di Telegram. Kita udah pernah kasih tahu bahwa ada kemungkinan DEX itu bisa masuk ke dalam DEX season. Ya, para DEX-DEX coin. Nah, Cetus ini dia ada di OKX ya. Dari kemarin juga sempat kita bahas. Nah, Cetus ini dia jauh lebih jelek, bukan jauh lebih jelek lah ya. Jauh lebih lambat daripada si siapa tadi? Si Scallop ya, daripada si Scallop kan. Karena di Cetus ini dia baru membuat yang namanya head and shoulder di time frame daily. Ya, Cetus protokol. Nah, ya, dia lagi mendevelop area head and shoulder daripada si Cetus. Ya, nah, again, disclaimer on, teman-teman silakan cari tahu sendiri dan lihat sendiri volumenya seperti apa. Tapi kalau kita lihat daripada Sui, ada kemungkinan koin kecil ini seperti si Cetus dan SCA yang mana nih sangat-sangat low cap ya, teman-teman ya. Ini market kapitalisasinya bahkan di sekitar puluhan lah ya, puluhan puluhan juta ya, masih sangat-sangat kecil, teman-teman. Nah, itu yang gue bisa lihat daripada si Sui. So, ekosistem Sui itu adalah ekosistem yang menurut gue paling menarik untuk market dalam short term. Ya, itu yang gue bisa lihat daripada market teman-teman ya. Sekali lagi disclaimer on teman-teman ya. Sekali lagi disclaimer on teman-teman nanti bisa lakukan analisa ulang kembali. Dan kalau mau ambil trading ataupun ambil investasi, jangan lupa money managementnya diatur baik-baik teman-teman ya. Itu aja yang gue bisa sampaikan untuk hari ini. Semoga cukup bermanfaat. Nanti buat teman-teman yang mungkin juga belum join ya, belum join Telegram kita yang ada di TTB Crypto, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi. Nanti juga kalau teman-teman yang masih ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan lewat grup diskusinya kita di TTB Crypto, teman-teman ya. Semoga cukup bermanfaat, semoga membantu, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan cuan dari outlook yang gue berikan hari ini. Thank you teman-teman semua. Bye-bye.